Oke, halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Jason Nantio dari kelas 12.4. Dan saya Sultandia dari kelas 214. Di kali ini, kita ini mau bikin program dari bahasa C++, yaitu program untuk membuat segitiga asteris atau simbol bintang, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, kita ini mau menggunakan algoritma yang namanya nested loop, yaitu pemrograman di mana perulangannya itu akan diulangi lagi gitu. Jadi perulangan di dalam perulangan. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita jelaskan penjelasan singkat kita. Jadi sebelum masuk ke langkah-langkah pembuatan pemrograman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kami jelaskan nanti. Yang pertama ada bahasa C++ yang merupakan salah satu bahasa pemrograman dari sekian banyaknya bahasa pemrograman yang ada sekarang. C++ ini seperti bahasa yang digunakan untuk komputer agar dapat mengerti dan menjalankan perintah kita. Ini seperti bahasa yang kita gunakan untuk berbicara dengan seseorang, tetapi ini digunakan dengan komputer. Kemudian kedua ada loop. Loop ini dalam bahasa Indonesianya berarti pengulangan, sehingga loop di pemrograman ini dapat diartikan sebagai instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Sebagai contoh, ketika kita ingin mencetak angka 1 sampai 10, kita tidak perlu untuk mengetiknya satu persatu, namun kita dapat mengetik satu baris loop untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir ada nest loop, yang bukan merupakan instruksi perintah, namun lebih ke istilah yang mengacu pada sebuah loop yang berada dalam sebuah loop. Sebagai contohnya mungkin akan jelaskan di pembuatan kode pemrograman nanti. Oke, jadi hal yang paling kalian butuhin di video kali ini itu adalah sebuah aplikasi compiler C++ yang namanya itu adalah Dev C++. Jadi Dev C++ ini adalah sebuah compiler asli dari C++ yang dia ini tuh bisa di-download dari Google secara gratis gitu. Nah, ini langsung saja kita cek di Google kan. Tinggal cari aja gitu Dev C++ misalnya. Dev C++. Oke, ini nah kan kita langsung aja ke yang di SourceForge. Nah, ini langsung aja bisa langsung di-download karena di sini emang paling update di sini. Nah, ini tinggal kita download aja gitu kan. Nah, tunggu aja ini 5 detik. Nanti dia bakal langsung ke wait di sini. Oke, jadi setelah langkah pertama kita selesai untuk mendownload Dev C++, kita akan membuka aplikasi tersebut dan kita akan melihat tampilan dari aplikasi Dev C++. Jadi kita akan lihat di sudut kiri atas terdapat icon kertas berwarna putih. Kita akan mengklik icon tersebut, kemudian akan muncul tulisan source files. Kita akan klik lagi dan di sini adalah tempat kita mengetik codingan program kita. Jadi di baris pertama ini kita akan mengetik include IOStream, yang berarti kita memasukkan fasilitas IOStream ke dalam codingan program kita. IOStream ini merupakan bagian dari C++ yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan input atau masukan dan juga output keluaran. Karena codingan program kita akan berkaitan dengan masukan dan keluaran, maka kita akan menggunakan fasilitas IOStream ke dalam codingan kita. Kemudian di baris kedua, selanjutnya kita akan menulis using namespace std. Hal ini akan mempermudah kita dalam penulisan kode, menghemat waktu, dan juga membuat kode lebih mudah untuk dibaca. Contohnya seperti kita ingin membuat masukan atau keluaran, kita tidak perlu lagi membuat seperti ini. Kita hanya perlu untuk menulis seperti ini saja. Oke. Kemudian di baris bawahnya lagi, kita akan menulis integer main dan jangan lupa untuk diakhiri dengan kurung kurawal buka. Di bagian sini kita akan mendeklarasikan fungsi utama yang akan disebut dengan main. Fungsi ini adalah tempat program kita dimulai. Setiap program C++ pasti ada memiliki satu fungsi main yang berfungsi sebagai titik masuk utamanya. Kemudian kurung kurawal kebuka ini
menandakan bahwa awal dari kode yang akan kita jalankan. Kemudian di baris selanjutnya kita akan berikan spasi 1 seperti ini. Kurung waktu tutup ini menandakan akhir dari kode yang kita jalankan. Nah, oke, jadi sekarang setelah kita mendengar penjelasan mengenai format dasar dari pemrograman C++, nah, kita sekarang langsung masuk ke proses pemrograman yang terjadi di integer main tadi. Nah, lalu kita langsung saja kita ketik dulu. Nah, jadi di baris pertama itu ada integer baris. Jadi di sini itu kita akan terjadi deklarasi variabel baris. Nah, variabel ini bisa namanya bisa apapun itu, terserah kita. Yang penting ini nanti apakah menyimpan jumlah baris dari segitiga yang akan dicetak. Nah, karena lalu integer atau int ini tuh variabel baris. Nah, jadi variabel yang akan menyimpan data yang berupa angka gitu. Tapi integer ini sedikit info aja, itu tidak bisa digunakan untuk angka-angka yang ada komanya gitu, misalnya kayak 0,5, 1,5 dan lain-lain. Nah, terus berikutnya ini Oke. Nah, jadi di sini ada cout, masukkan jumlah baris, lalu sama console in baris gitu kan. Nah, jadi cout yang berarti keluaran dan in yang berarti masukkan. Nah, itu akan menampilkan pesan masukkan jumlah baris terlebih dahulu nanti pas di bagian runningnya nanti. Nah, kemudian kita itu bisa ngetik berapa jumlah baris yang kita mau, dan masukan ini itu akan disimpan sebagai variabel baris gitu. Jadi nanti anggapannya kayak variabel baris ini nilainya misalnya 5 atau nilainya misalnya 3 gitu kan. Nah, itu nanti dia bakal membentuk barisnya sebanyak yang tadi yang kita inputkan itu tadi. Nah, sebelum masuk ke nested loop-nya, nah, kita bakal menjelaskan bagaimana logika dari proses berjalannya program ini. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk logika pemrosesan di pemrograman ini. Jadi misalkan kalau misalnya codingan ini sudah selesai dan kita memberikan input barisnya itu 5, maka akan terlihat seperti ini. Dari sini kita sudah bisa melihat suatu pola di mana baris ke n maka akan terdapat bintang dengan jumlah n. Jadi seperti ini, kalau misalnya baris ketiga nih, maka jumlah bintangnya itu juga 3. Atau misalkan kayak baris kelima, maka jumlah bintang ini juga 5. Jadi seperti itu. Hal ini mungkin akan membantu di proses kita mengetik pemrogramannya. Oke, jadi setelah tadi kan kita udah ngejelasin gimana sih nested loop ini tuh bekerja gitu kan, logika prosesnya bagaimana gitu. Nah, sekarang kita bakal langsung implementasikan logika tadi ke dalam programnya, ke dalam integer main tadi. Nah, jadi sekarang itu diimplementasikan dalam algoritma for gitu. Nah, algoritma for ini yang for dalam kurung integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan baris, dan i++. I++ ini maksudnya i nya nanti bakal bertambah seiring perulangannya gitu. Nah, ini adalah loop yang pertama yang akan berjalan sebanyak jumlah baris yang tadi kita inputkan gitu. Misalnya baris yang ketiga atau baris yang 5 tadi dia bakal berjalan sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Nah, terus loop ini itu digunakan untuk mengontrol jumlah baris pada segitiga. Makanya jadi fungsinya loop ini itu tadi seperti yang saya bilang itu emang buat mengontrol jumlah baris itu. Nah, untuk penjelasan yang lebih detail, jadi pada awalnya kan i nya bernilai 1 tuh. Nah, seperti pada condition itu i nya kan 1. Nah, lalu kondisi i nya ini itu harus lebih kecil sama dengan nilai barisnya tadi yang di input.
Nah, sehingga yang I++ ini itu maksudnya adalah I-nya itu akan bertambah sebanyak 1. Jadi misalnya I yang tadi 1, kalau misalnya udah dia mau berulang lagi, nanti I-nya jadi 2 gitu, sampai nanti I-nya itu sama dengan jumlah barisnya. Misalnya kayak ya barisnya 5 gitu kan, nanti dia bakal jadi misalnya I-nya jadi 5, berarti kan 5 sama dengan 5 gitu kan. Nah, itu berarti itu udah kasus paling terakhir gitu. Setelah itu nanti bakal tidak berulang lagi, case-nya udah done, selesai. Loop ini udah gak berlaku lagi. Nah, habis itu di bawahnya nanti ini ada for dalam kurung integer J sama dengan 1. J ini tuh lebih kecil sama dengan I yang tadi yang ada di loop pertama. Lalu J++ sama kayak tadi di increment, itu istilahnya di increment for info. Oke, lalu di sini diletakkan cout asterisk atau simbol bintang tadi sama spasi gitu biar lebih rapi. Nah, ini adalah loop kedua. Nah, makanya itu di dalam perulangan ada perulangan lagi gitu, seperti saya bilang gitu tadi kan. Makanya itu disebut dengan nested loop yang digunakan untuk mencetak bintang, simbol bintang tadi, pada setiap baris. Jumlah bintang yang dicetak akan sama dengan nilai I. Misalnya jika I-nya tadi udah bernilai 2 atau bernilai 3 gitu kan, nanti jumlah bintangnya juga akan sama seperti I-nya tadi. Jadi perulangan yang saat ini juga berulang, yang ini juga berulang gitu, bersamaan dia berulang ya. Nah, lalu cout ENDL itu sama aja kayak itu tanda petik /n gitu kan, itu sama aja. Itu fungsinya dia buat membuat baris baru gitu, mencetak baris baru atau new line setelah mencetak bintang-bintang atau asterisk tadi pada satu baris selesai. Nah, ini tuh membuat segitiga itu punya baris-baris yang berbeda, makanya itu dia membentuk sebuah segitiga gitu. Jadi setelah mengikuti beberapa langkah yang sudah kami jelaskan tadi, maka program ini sudah selesai dan berhasil. Program ini ketika dijalankan akan mencetak segitiga bintang dengan jumlah baris yang sesuai dengan yang dimasukkan oleh pengguna. Dan setiap barisnya ini akan memiliki jumlah bintang yang bertambah sesuai dengan nomor barisnya. Jadi ketika kita jalankan, kita akan menekan execute di sini. Kemudian tekan compile and run. Setelah itu kita tunggu dan muncul pop-up layar hitam. Kemudian dari sini kita lihat masukkan jumlah baris. Misalkan kita memasukkan input 5. Dan berikut adalah tampilan outputnya. Oke, jadi itu saja, sekian dari presentasi kami ini. Nah, kami benar-benar mohon maaf jika misalnya kami ini ada kesalahan dalam pembuatan dan juga perkataan kami. Nah, kami juga berterima kasih banget kepada kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat berguna bagi kalian semua. Thank you and goodbye.